Halo everyone, welcome to MS Talk Show, episode perdana bersama gue, Taparan Rizkianto. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, MS Talk Show itu salah satu program kerja dari IMAS, yang isi kegiatannya kita bakalan ngebahas hal-hal seru dan tentunya dengan narasumber yang menarik. Karena ini episode perdana, jadi bakalan spesial banget nih. Di episode ini kita bakalan ngobrol seru bareng IMAS. So, buat lo yang punya pertanyaan seputar IMAS, bisa banget stay di sini sampai akhir. Oke, mungkin teman-teman udah banyak yang bertanya-tanya nih, ingin tahu IMAS lebih jauh gitu. Untuk itu, gue nggak akan sendirian nih, bakalan temenin juga sama Kang Ani Dityo. Halo, Kang. Halo, apa kabar, Taparo? Oh iya, teman-teman, for your information, guru ini adalah Ketua Umum IMAS nih untuk periode 2000. Dan partnernya tentunya Kang Afri, Wakil Ketua Umum IMAS untuk periode yang sama. Gimana nih Kang, kabar lu berdua? Alhamdulillah sih ya, baik-baik aja. Dan juga ya paling agak sedikit boring aja atau sedikit bosan aja. Karena kan ya lu tau lah, kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi, terus juga lagi PPKM, jadinya kayak pastinya ada kegiatan pasti sih yang namanya kayak rapat lagi. Ya udah tiap hari kayak gitu-gitu aja. Sama paling bantuin sekretaris umum gua, yaitu Bella, ngecekin proposal-proposal. Kalau lu nih Kang Afri? Kalau gue ya masih masih gini-gini aja sih, sambil menikmati pandemi sambil berorganisasi, jadi ya pinter-pinter bagi waktu lah biar nggak bosen-bosen amat di rumah. Terus kayak kita kan kayak ngerasa nih, belum tahu gitu pandemi kapan usahanya gitu ya. Kira-kira seberapa berpengaruh sih pandemi ini terhadap produktivitas lu gitu? Mungkin dari ketua dulu. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya kalau untuk pandemi sendiri itu sebenarnya ngaruh sih ada ya pengaruhnya ya. Tapi nggak bikin gue buat nge-stop aja gitu kayak yaudahlah pasrah aja lah kayak nggak ngapa-ngapain. Atau juga gue juga bakalan tetap ada kegiatan-kegiatan terus gitu yang namanya yang tadi gue bilang barusan kan kayak rapat. Kalau lu nih Kang Afri gimana? Kalau gue sih jujur pas awal-awal pandemi itu berasa banget ya bedanya, kayak organisasi jadi mandek, terus juga semangat kuliah juga nggak ada. Tapi makin kesini makin kayak ya mau nggak mau kan kitanya harus bisa mengikuti keadaan gitu lah ya. Jadi harus mulai terbiasa aja kali gitu ya. Nah, Terus dari lu semua kan kayak ngejalanin aktivitas nih, yang dimana cuma di satu tempat itu aja gitu. Lu kayak ngerasa jenuh gak sih? Cara lu ngadepin hal tersebut gimana gitu? Kalau dari gue paling sih kalau buat ngatasin jenuh ya kita kan masih bisa lah ya kayak Google Meet atau Zooman sama teman-teman kita kan, ataupun juga mungkin kita juga sesekali bisa keluar lah, tapi bukan dalam notabene-nya nongkrong ya, cuman kayak kalau gue mau nyari refreshing doang nih, kayak misalnya gue jalan-jalan, jogging, atau bahkan yang ya sekiranya bisa bikin mata gue kayak fresh lagi, nggak cuma pandangannya cuma laptop habis itu di rumah kayak gitu. kalau gue sih lebih ke arah, kalau gue kan anaknya olahraga banget nih, jadi Asik. kadang selingan-selingan gitu suka ada main badminton sama teman-teman atau futsal bareng teman-teman ya, walaupun nggak sering tapi beberapa kali futsal sama badminton tuh bisa bikin sedikit ada refreshing lah gitu. Jadi otaknya tuh nggak stuck di rumah doang. Oke, dari lu udah punya cara masing-masing nih buat ngadepin rasa kejenuhan tersebut. Oke nih Kang, gue di sini udah nyiapin beberapa pertanyaan gitu, yang dimana pertanyaannya bakalan menggali informasi mengenai HIMAS. Mungkin dari ketua umum bisa ngejelasin gitu, secara umum kalau HIMAS itu apa ke teman-teman. Oke, paling gue ngejelasin dari ini dulu aja kali ya, dari anggaran dasar. Jadi kenapa gue jelasin dari anggaran dasar dulu, karena kan biar lebih konkret aja lah ya. Nah, jadi itu dari anggaran dasar menyatakan bahwa HIMAS itu kayak lebih tepatnya sebagai wadah yang nantinya menaungi aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa manajemen, yang baik itu dari secara kreativitas, baik itu dari segi pendidikan, atau bagi itu dari segi kewirausahaan. Dan tentunya nantinya itu HIMAS akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di mahasiswa manajemen. Tetapi kita juga memfasilitasi juga gitu, misalkan teman-teman di sini atau dari prodi manajemen mempunyai nih kayak keluhan, misalkan, Kak saya nggak bisa nih kayak
dari UKT, aduh kak ini saya nggak bisa nih kak, kira-kira saya mau ikut lomba tapi nggak punya dana. Nah itu kalau misalkan dari teman-teman di sini atau kakak-kakak di sini punya hal yang serupa, nanti tinggal kabarin aja ke Himas. Nah nanti dari Himas kita coba nih buat bantu kayak, oh kita cari deh bantu solusinya, kita ngomongin ke, tapi dengan tentunya dengan alur koordinasi yang tertentu, seperti karena Himas itu ada di naungan BMFE, jadinya nanti kita koordinasi terlebih dahulu nih ke BMFE, seperti itu. Kalau Himas sendiri gitu memiliki beberapa divisi sih? Kalau Himas sendiri itu punya 6 divisi, Kang. Oke, jadi gue bakal ngejelasin yang divisi pertama dulu ya. Jadi divisi pertama itu dia namanya divisi pengkajian manajemen. Divisi pengkajian manajemen itu mempunyai tugas atau fungsi, dia jadi kayak ibaratkan lo itu fokus di dalam akademiknya gitu. Karena kita prodi manajemen, berarti kita harus fokus ke dalam akademiknya, baik itu nantinya kita menjadikan seperti workshop yang nantinya yang tadi dibilang buat menunjang atau memfasilitasi teman-teman di sini biar kualitas SDM-nya meningkat kan, wawasannya meningkat, dan juga jadi orang yang lebih berintegritas gitu. Dan nantinya juga dari divisi pengajian manajemen juga bakal ngasih informasi-informasi yang sekiranya menambah wawasan secara umum gitu. Misalkan selanjutnya itu ada yang namanya divisi pembinaan anggota. Nah, untuk divisi pembinaan anggota ini, jadi dia lebih memfokuskan dirinya kepada ke pengurus Himasnya atau pengurus internalnya. Untuk divisi pembinaan anggota, balik apa ya namanya ya, memfasilitasi balik lah kepada pengurus. Jadinya SDM yang di prodi manajemen juga meningkat dan pengurus di Himas itu juga meningkat juga. Jadi kita sama-sama rata. Yang ketiga itu terdapat divisi pengabdian masyarakat. Dari ungkapan pribadi gue ya, gue lebih menitik beratkan itu pengabdian masyarakat itu sebagai lembaga sosial yang dimiliki oleh Himas. Nah, maksudnya lembaga sosial itu lebih tepatnya kayak nih, kita itu care, kita juga dapat membantu ke teman-teman sekalian atau ke masyarakat yang luas atau bahkan saudara kita yang beda provinsi. Nah, yang dimaksudkan di sini itu misalkan nih, kemarin itu kan sempat terjadi bencana banjir bandang ya di NTB sama NTT ya kan. Himas itu juga bergerak untuk membantu menyalurkan lah, mendistribusikan, atau kita open donasi, kita galang dana yang nantinya sekiranya bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah yang ada di NTT dan NTB. Mungkin 3 lagi bisa disebutin sama Kang Apri kali ya, selaku wakil ketua umum. Boleh dong. Siap. Selanjutnya itu ada penelitian dan pengembangan. Biasa di sini lebih ke arah penelitian dan pengembangan di bidang internal Himasnya maupun prodi manajemen. Biasanya penelitian dan pengembangan ini suka mengkaji mengenai isu-isu terkait gitu. Misalnya kayak ada isu kemarin yang sempat hangat tuh soal UKT, nanti dari penelitian dan pengembangan bakalan ngekaji mengenai hal-hal itu, diambil mana baik buruknya dan bakal diajukan ke BEM yang lebih mempunyai hierarki di fakultas kita. Terus juga studi banding ini yang biasanya bakalan ngewadahin anak-anak internal Himasnya buat studi banding ke kampus-kampus lain gitu, biar kita juga punya relasi, terus juga bakal ada pengetahuan baru mengenai organisasi di kampus lain. Terus selanjutnya itu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini ibaratnya duitnya himpunan nih yang bakalan nyari duit buat himpunan melalui pendaringan lah ibarat kata ya. Jualan-jualan, terus juga bakalan ngeluarin produk. Dan buat informasi aja buat yang nanti yang dengar itu, Himas juga punya web sendiri yaitu namanya MG Shop. Nah, di sana bakalan ada produk-produk Himas, dan juga bakalan nanti kedepannya bakalan ada produk-produk dari anak-anak manajemen juga yang bakal diwadahi buat dijual di sana. Jadi kayak semacam platform bisnis online lah. Itu anak manajemen wajib punya kali ya. Wajib. Yang terakhir tuh keenam ada Kominfo. Nah, Kominfo ini juga cukup penting ya peranannya di Himas itu, karena dia yang bakal memberikan informasi-informasi dan memutarkan informasi yang didapat. Contoh misalnya ketika ada informasi mengenai mulai pembayaran UKT atau kita KRS-an atau tentang event-event Himas itu bakal di-share melalui Kominfo. Biasanya di-share-nya melalui Instagram Kominfo nih kayak. Oke, thank you nih Kang. Mungkin teman-teman kan udah punya referensi dari tadi divisi yang udah lu jelasin tuh, fungsi divisi yang udah lu jelasin.
masuk organisasi kan pasti ada yang namanya seleksi nih Kang. Untuk masuk ke Himas ini ada syarat dan ketentuan khusus nggak sih gitu? Nah, yang pertama itu yang tentunya harus program studi manajemen. Itu mahasiswa atau mahasiswinya. Lalu yang kedua harus dalam keadaan aktif. Lalu yang ketiga itu kalian harus mempunyai minimal itu sertifikat LKMMPD lebih tepatnya, dan mengikuti PKKMB, baik itu secara dari unit dan juga dari fakultas. Nah, lalu yang terakhir, nanti kan untuk pengurusan itu akan dirapatkan dalam rapat kepengurusan ya. Nah, yang maksudnya itu nanti ibaratkan kayak misalkan nih, kalian nanti ingin masuk, nanti kan juga ada tahap interview. Nanti dari kami, nanti dari yang interviewernya atau dari pengurus yang sudah masuk, nanti kita akan berunding dulu nih kayak kira-kira kalian kira-kira pantas gak sih untuk masuk Himas. Nah, dan untuk sistemnya sendiri sih tergantung dari setiap periode, karena kan tergantung kebijakan dari nanti ketuanya juga. Tapi gue masih kepo lagi nih Kang. Pengen tahu Himas lebih jauh lagi gitu. Mungkin gue udah punya beberapa pernyataan mengenai Himas gitu. Yang pertama ada Himas tuh didirikan pada tahun 2000. Bener nggak tuh Kang? Didirikan tahun berapa tadi? 2000 ya? Wah, Iya, kalau 2000. misalkan tahun 2000 itu salah sih, karena Iya. Himas itu sebenarnya atau di dalam anggaran dasar pun juga udah tertera juga ya bahwa Himas itu didirikan pada tanggal 21 Oktober tahun 2001 seperti itu. Jadinya Bukan di sini kan Himas punya logo gitu. Yang namanya logo kan kayak setiap bagian dari logo tersebut memiliki makna tersendiri gitu. Mungkin Kang Afri atau Kang Guru nih bisa ngejelasin dari setiap makna bagian tersebut gitu. di dalam anggaran rumah tangga Himas itu, tadi itu pertanyaannya dari tali atau tambang ya, warna biru ya. Iya. Jadi itu buat yang tali nih. Jadi yang tali itu pertama itu melambang persatuan dan kekuatan atau kekeluargaan gitu. Dan lalu yang warna biru ini dimaksudkan atau mengindikasikan bahwa atau melambangkan kayak sebuah kebulatan tekad. Jadi kita di sini udah bentuknya udah persatuan dan kekeluargaan, terus tekad kita udah kuat, jadi kita kan benar-benar makin konkret tuh, makin benar-benar solid. Nah, Solid gitu ya. betul. Terus tadi sempat nanya apa? Lambang nuku ya? Segitiga Kang, segitiga. Oh, segitiga. Segitiga itu melambangkan tridharma perguruan tinggi. Makanya itu ada 3 sudut kan, atau lambangnya segitiga. Dan untuk warna dari segitiga tersebut, kenapa warnanya merah? Itu tuh menunjukkan keberanian dan sifat kritis. Tuh, warna dasar kan Himas identik banget nih sama kuning. Kenapa tuh kuning Kang? Itu warna kuning itu menunjukkan kebersamaan. Jadi warna kuning ini kebersamaan. Lalu yang untuk nuku itu melambangkan kalau misalkan kita itu bisa atau melambangkan tentang kita itu memiliki keilmuan dan juga sifat profesionalisme. Jadi dalam Himas itu setiap logo pun mempunyai filosofinya tersendiri. Oke Kang. Nah selanjutnya nih, kan tadi Himas tuh lingkupnya prodi gitu ya. Kan untuk lingkup yang lebih luas kan ada yang namanya, gue tahu nih Kang, ada yang namanya HMMI gitu, Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia. Nah Himas pernah berperan aktif nggak sih dalam kegiatan HMMI ini? Oke. Untuk mengenai HMMI, for your information, HMMI itu apa? Jadi HMMI itu Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia ya. Jadi kita kayak perkumpulan mahasiswa manajemen untuk satu Indonesia atau nasional. Jadi dibilang Himas pernah ikut, pernah. Jadi Himas itu pernah ikut secara regional maupun secara nasional untuk HMMI, dan HMMI itu kita mendapati di wilayah 2, yang dimana itu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, seperti itu. Itu ruang lingkupnya untuk wilayah 2. Dan ada beberapa alumni Himas itu juga pernah nih ikut yang namanya HMMI di bidang dalam regional maupun dalam nasional. Dan di sini yang gue ketahui, ini ada beberapa demisioner Himas yang pernah ikut HMMI. Itu pertama ada Bang Arnade, lalu ada Bang Rizza dulu, dan juga ada Bang Rizky, dan juga ada Bang Diki.
mungkin juga masih banyak sih kakak-kakak yang lainnya yang pernah mengikuti dari HMM ini, dari Himas mewakilinya. Oke nih Kang, berarti Mas tuh kayak nggak cuma aktif secara internal di kampus saya, tapi aktif di luar gitu. Selanjutnya nih Kang, gue kan udah nyiapin question box tuh yang di Instagram, akun Instagram Himas. Dari teman-teman Sobat M, gue udah punya beberapa pertanyaan nih yang gue pilih. Mungkin ini beberapa pertanyaan bisa dijawab sama Kang Hafi aja nih. Soalnya relate sama hidup ya gitu. Deg-degan gue. Enggak, ini mengenai hidup aja sih. Oke, yang pertama ini dari @nan_vita. Pertanyaannya, gimana sih cara balance antara kuliah, organisasi, dan kehidupan sehari-hari? Apalagi kalau masing-masing dari itu sama sibuk ya gitu. Jadi secara singkatnya gimana cara bagi waktu kali ya? Iya, bagi waktu. Menurut gue pembagian waktu sehari-hari dalam berorganisasi dan sebagai mahasiswa itu ya cukup fundamental sih, cukup penting juga buat kita bisa ngebagi waktu untuk memporsikan di mana kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan. Tapi kalau dari gue pribadi itu gue suka banget pakai trik skala prioritas gitu. Untuk membagi waktunya ya gue misalnya nih rapat himpunan nih, tapi gue juga ada misalnya rapat relawan juga. Nah itu biasanya gue lihat dari segi urgensinya gitu. Misalnya dari segi urgensi gue lihat rapat himpunan lebih penting, ya udah gue izin di rapat relawan, dan gue mungkin bisa pakai double device kalau lagi ada double device. Dan buat sehari-hari itu ya sebenarnya pinter-pinter kita aja sih, kayak hari Selasa misalnya kita udah tahu bakalan ada kegiatan himpunan. Nah dari jauh-jauh hari kita juga udah bisa mengorganisir gitu. Kalau misalnya di hari Selasa ini harus kita kosongin, misalnya hari Selasa kita skip dulu main sama temennya, atau kita skip dulu nongkrongnya. Jadi kan kita juga pas serah terima jabatan tuh ada disumpah juga untuk tanggung jawab. Nah tapi diusahakan kalau udah berorganisasi ya pintar-pintar kita dalam memilih keputusan gitu, mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang kita harus kesampingkan dulu. Bukan berarti nggak penting ya, karena acara keluarga juga penting, karena keluarga tuh tetap nomor satu. Walaupun kita ada di himpunan ya keluarga harus tetap nomor satu dong. Selanjutnya nih dari @farisfed, pertanyaannya, setahun lebih kuliah daring, AC kampus udah dingin belum ya? Nah, gimana tuh? Udah dingin belum kira-kira? Soalnya kan kalau gue sih selama ini belum pernah ngerasain namanya di kampus gitu ya. Lu kan namanya udah pernah ngerasain gitu. Oh iya, siap. Kemarin terakhir AC kampus ya dingin. Cuma ya ada beberapa AC yang kayaknya udah rusak juga deh. Tapi kan Karawang mah dingin ya, pedataran tinggi. Jadi nggak usah pakai AC juga. Ya dingin-dingin aja gitu. Jadi kalau bisa, kalau buat teman-teman yang belum pernah ke kampus, nanti pas udah kuliah offline tuh ke kampus harus pakai jaket ya. Karawang dingin banget, parah. Nah, segmen selanjutnya nih. Mungkin ini lebih ke pertanyaan personal aja sih buat ketua dulu. Lu join ke IMAS tuh pada tahun berapa sih, Kang? Gua tuh dulu join pas pertama kali ke IMAS itu tahun 2019. 2019. Nah, lu pertama kali itu lu ada di divisi apa gitu? Sebagai kadip atau anggota? Oke, gua dulu pas pertama kali masuk ya, gua tuh pernah diamanahin sama ketua himpunan sebelumnya, yaitu Bang Fajar, bahwa gue ditempatin di pengabdian masyarakat, ya kan, itu juga atas dasar kemauan gue juga sendiri sih, kan pada saat itu kan di voting juga kan, maksudnya siapa yang jadi sukarela lah, siapa yang mau jadi kadif. Nah gue pada tunjuk tangan, akhirnya gue sempat sama temen gue nih satu lagi yang namanya Jabar, terus akhirnya kita lobbying, akhirnya udah gue yang jadi ketua divisi pengabdian masyarakat dulu kayak gitu. Kalau lu nih Kang Apri, tahun berapa lu join Mas? Gue bareng sih sama guru. Satu 2019 berarti ya? Divisi apa lu? Divisi waktu itu tuh dapat divisi penelitian dan pengembangan. Terus gue sempat divisi atau ketua divisi atau enggak? Iya, sempat ngajuin diri juga jadi ketua divisi dan alhamdulillah lolos. Ya udah akhirnya ngejabat jadi ketua divisi buat penelitian dan pengembangan. Nah, lu kan namanya di Mas tuh udah 2 kali kepengurusan gitu ya. Yang pertama kan kepengurusan Bang Fajar nih. Yang pada dimana lu saat itu masuk IMAS tahun 2019 dan sekarang kepengurusan lu nih Kang.
lu yang namanya sekarang lu udah punya tanggung jawab yang besar kan di Mas sebagai ketua umum dan wakil ketua umum. Terus alasan lu untuk mau berkomitmen sampai sejauh ini apa sih Kang gitu? Dari Kang Guru dulu mungkin. Komitmen ya, kalau komitmen itu kan karena emang udah dimasukin dalam sertijab, udah ucap sumpah juga ya. Jadinya kan kita bagaimanapun juga, apapun keadaannya juga kan, yang nanti nerpa kita, atau misalkan kita berada di lowest point pun juga, kita tetap harus tetap komitmen gitu, kita tetap bertanggung jawab sama apa yang kita udah mulai. Jadi sebenarnya kalau dari prinsip gue, cukup kayak gini aja sih, gue udah mulai sesuatu nih, jadi udah, hal itu yang harus gue selesaiin juga, nyampe selesai. Benar-benar selesai ya, bukan berhenti di tengah jalan, kayak gitu. Jadinya, apa yang gue udah perbuat, dan ada konsekuensinya, dan itu juga yang harus gue tanggung jawabin. Jadi karena dari itu gue masih komitmen sampai sekarang, atau bahkan sampai nanti periode 2 pun selesai. Kalau lu Kang Apri gimana nih alasan lu? Alasan Dimas lagi ya? Iya gitu sampai akhirnya lu jadi wakil ketua gitu. Oh, jadi kalau alasan itu sebenarnya ya karena masih merasa belum puas kali ya di kepengurusan tahun lalu tuh. Belum puasnya tuh karena kemarin tuh kita pertama kalinya berhadapan langsung sama pandemi, jadi masih banyak kagetnya gitu. Jadi ada beberapa waktu mandek organisasi, dan dari gue pribadinya juga jadi rada males untuk beberapa bulan gitu. Jadi gue pikir gue mau menebus dosa gue yang dulu, dan gue mau memperbaiki Himas untuk saat ini. Jadi kebetulan juga guru kemarin ngajak gue buat ke Himas lagi, ya udah, kenapa enggak, kenapa harus gue tolak. Soalnya gue lihat dari guru juga dia kan ketua yang sangat bertanggung jawab nih, jadi ya gue juga maulah mewakili ketua yang keren kayak gini. Ya paling minta gue vote aja nanti. Ya, emang udah ketebak kalau kayak gini pasti ada maunya. Nah, lu kan namanya udah bareng-bareng udah lama nih, udah 2 kepengurusan. Pasti kan ada kan yang namanya momen-momen tertentu yang lu bakal sulit lupain gitu. Gue tuh semua momen suka Himas sih pas gue inget ya. Cuma ada momen kalau ditanya momen yang paling gak bisa dilupain tuh malah momen dukanya. Jadi waktu itu pas awal kepengurusan tuh kebetulan di awal periode itu ada proker namanya studi banding. Jadi gue sebagai kadif pas tahun lalu nih ya, pas gue jadi kadif penelitian dan pengembangan, jadi gue dapat job desk itu sebagai ketuplak dari studi banding itu. Nah, namanya pertama kali jadi ketua pelaksana ya, itu kan ada rasa senang sendiri, terus juga ada rasa deg-degan sendiri gitu. Rapat masih dibimbing sama Bang Bintang dulu wakil ketuanya, setiap rapat juga masih grogi. Nah, tapi selang berjalannya waktu itu tuh asik banget, enjoy parah. Terus juga rapat studi banding itu pas kemarin gue udah dapet 2 channel kampus, yaitu dari Telkom Telio Bandung sama dari Setie Ekuitas gitu, ada di Bandung juga. Nah, hamin berapa minggu sebelum studi banding itu gue ada survei ke sana ke Bandung. Nah, jadi gue survei ke Telio, terus gue survei juga ke Setie Ekuitas. Jadi kalau ke Telio itu sifatnya gue gue yang ngedatengin Telio, tapi kalau buat Setie Ekuitas nanti Setie Ekuitas yang bakal datang ke Unsika. Nah, tapi hamin seminggu sebelum studi banding, setelah semua persiapan udah lancar, udah siap juga dari konsepan, rundown dan sebagainya, datanglah pandemi, kampus ditutup. Jadi habis seminggu studi banding dinyatakan tidak terlaksana. Wah, kacau itu sih lumayan berkesan ya. Ya kesel juga karena lagi senang-senangnya jadi ketua pelaksana, tapi prokernya harus gagal karena pandemi. Udah deh, itu paling gue inget-inget. Terus kalau dari Kang Guru gimana nih? Kalau dari gue pribadi ya, karena gimana ya, kalau namanya di organisasi itu kan pasti kan kita nemuin hal-hal yang nggak expect gitu loh, yang nggak sesuatu yang kita nggak sangka-sangka ada aja gitu permasalahannya kan. Jadi misalkan nih, gue sih yang paling momen-momen yang gue paling rasain itu ya, pas ketika gue ngejalanin acara nih ya, baik itu nanti gue jadi seksi apa atau misalnya jadi MC gitu. Nah, ketika gue dalam proses acaranya itu pasti kita bakal ada yang namanya dinamikanya gitu, kayak kesel-keselannya dulu, kayak kok si ini nggak mau kerja sih, kok ini nggak mau bantu, kok dia doang sih yang kerja gitu ya kita udah sama-sama mengetahui lah ya kalau buat permasalahan kayak gitu. Tapi gue yang paling enaknya itu ketika kita udah ngejalanin acaranya nih
selesai dong, terus ada evaluasi. Nah dari evaluasinya itu yang benar-benar kayak ngerasa kayak oh udah nih kita udah lumayan terbayar nih sama effort kita yang udah ngejalanin acara ini. Terus juga ketika lu lagi rapat nih ya, ketika lu lagi rapat atau enggak misalkan lu lagi dalam proses nata-nata tata kotak atau layout buat nanti acara, itu bisa nih cabut-cabut tipis-tipis dikit lah. Misalkan lu keluar dari kampus, dulu kan belum ada pandemi ya, maksudnya ini sebelum pandemi ya. Lu cabut nih tipis-tipis, lu beli cimol atau enggak cilor ya kan, kita bawa ke kampus, atau enggak lu cabut bentaran buat makan doang kayak ke Makmur atau ke kayak warteg Kebumen depan Unsika gitu. Itu benar-benar enak sih, apalagi kan sambil ngobrol-ngobrol sama teman. Jadi yang sebenarnya sih yang gua kangenin itu dari bedanya dari pandemi sama yang enggak ya, sekarang kan lagi pandemi posisinya, cuman kalau yang tahun lalu kan kita kan sempat ngerasain enggak pandemi. Itu sih yang kata dari obrolan langsung itu kayak oh gue sambil bercanda-bercanda langsung nih jadi lebih fleksibel, lebih luasa. Gue juga mau bercanda kayak satu sama lain itu lebih gampang bondingnya. Itu sih yang paling banget berkesan. Sama terakhir itu yang paling berkesan itu ketika pageant itu udah diterima. Itu karena gue udah ngerasa lega banget sih. Iya, kalau LPG yang diterima tuh kayak udah lega gitu, kelar acara. Oke nih, thank you banget Kang. Dan pesan gua tetap semangat terus buat teman-teman, dan harapan gua untuk semua yang ada itu ya semoga kita dapat dipertemukan offline gitu. Karena capek ketemu online mulu. Kalau Kang Guru? Kalau dari gue, gue mau pesan aja sih buat ke teman-teman Himas yang denger ini. Kalau lebih tepatnya, yang namanya dinamika itu wajar, yang namanya lu bosan itu wajar, yang namanya lu jenuh atau lu kayak kesel sama seseorang itu wajar, karena hal itulah yang bikin nantinya berkenal banget atau berkesan banget buat kita. Kayak gimana ya, misalkan nih gue pernah dulu sempat kesel sama Afrika kan, gara-gara kan dia pas dari dulu sempat ini ya agak delay gitu kalau misalkan rapat buat mulainya. Jadi cuman abis itu setelah gue kelar dari acara tersebut, gue pernah ngobrol-ngobrol juga sama Apri kayak, Apri gue dulu sempet tau kesel sama lo kayak gini. Udah, jadinya yang tadinya kesalahan kita itu jadi bahan bercandaan buat satu sama lain. Jadinya kalau nginget-nginget yang dulu kayak, oh iya gue dulu pernah kayak gini ya, oh iya dulu pernah kayak gitu ya, itu benar-benar jadi sesuatu hal yang lucu sih. Jadi gue minta buat ke pengurus Himas yang sekarang tolong dimaklumkan saja yang kayak gitu, karena itu cerita buat kalian gitu nantinya dan kayak lebih pengalamannya. Dan tentunya buat masyarakat manajemen atau masyarakat umum yang dengar podcast ini, semoga dengan adanya podcast ini lebih bisa lah kayak memberi informasi tambahan gitu ke kalian atau menjadi media hiburan. Jadinya di sini Himas itu bukan mengajarkan, lebih bukan menitik beratkan kepada program kerja yang serius saja, cuman di sini kita Himas itu juga dapat menaungi kalian ketika kalian punya keluh kisah atau kalau misalkan kalian punya permasalahan, silakan bisa obrolin ke Himas atau enggak bisa via direct message di Instagram Himas gitu. Ataupun nanti kan ada nih dari divisi penelitian dan pengembangan. Di situ kan ada kotak saran atau kotak kritik ya, saran dan kritik. Itu kalian nanti isi aja, nanti biar Himas melihat, mengkaji ulang atau mengevaluasi, nantinya Himas akan berubah menjadi lebih baik lagi. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you banget nih Kang buat lu berdua udah mau sharing-sharing mengenai Himas, terus udah bersedia hadir juga jadi narasumber di podcast pertama kita ini. Iya, gue juga thank you banget justru ya, kayak gue sama April udah mau diundang banget di MS Talk Show buat jadi narasumber. Oke, thank you teman-teman Sobat M, buat kalian yang udah pantengin kita dari awal sampai akhir, buat kalian yang masih kepo nih episode selanjutnya dari MS Talk Show, kalian bisa pantengin terus nih IG Himas @himas hingga perbangsa. Thank you. Oke, thank you ya semuanya.